Mobil Iuran Keluarga, Bab 6 dan 7. Karya, Mulia Napku. Mau kemana kamu? Rapi benar, mau genit ya? Sindir bu mertua yang sedang berbaring di sofa saat melihatku keluar dari kamar dengan setelan kerja yang elegan, blazer biru navy yang harganya mungkin setara dengan cicilan mobil MPV mereka selama sebulan. Saya mau kerja, Bu. Cari uang. Kan menantu ibu ini katanya, benalu. Jadi saya mau cari pohon lain buat saya hisap. Jawabku pedas. Ah, banyak gaya. Emang mau kerja apa sih? Kamu? Mending juga sana beres-beres. Atau pijitin ibu sini, kepala ibu sakit? Rengek bu mertua memijit pelipisnya yang sudah ditempel koyo kiri kanan. Ya, kerja apa ajalah, Bu. Asal ngasilin uang, timbang disindir-sindir terus. Lebih baik cari mangsa di luar. Sahutku lagi merapikan tepi kerudung yang kurasa sedikit miring. Hana tunggu. Mas Indra keluar dari kamar, matanya merah karena kurang tidur. Semalam ia gelisah dan menelepon sana-sini. Kurasa cari pinjaman untuk biaya derek mobil kemarin. Kamu mau kerja? Kerja di mana? Tanya Mas Indra menilik tampilanku. Kerja di kantor yang dulu. Kemarin aku hubungin manajer dan katanya aku boleh kerja lagi. Kenapa memangnya? Aku balik bertanya. Enggak ada apa-apa, justru bagus jika kamu balik kerja ke sana. Mas Indra tiba-tiba sumringah. Maksud kamu, tanyaku. Sebab ku yakin pasti ada sesuatu yang Mas Indra rencanakan. Soal mobil kemarin tolonglah. Kamu kan punya koneksi di showroom itu. Bilang ke atasanmu, supaya biayanya dihapus atau dicicil. Kita benar-benar nggak punya uang. Ucap Mas Indra begitu enteng. Aku menatap Mas Indra. Menatap pria yang dulu berjanji menjagaku, tapi malah membiarkan keluarganya menginjak-injakku selama 4 tahun ini. Kenapa nggak jual saja mobil iuran itu? Mas, kan katanya mobil keluarga. Jual saja buat bayar utang Siska. Nggak boleh. Bu Yuni mendadak segar. Itu mobil harga diri keluarga. Masa baru beli 4 bulan sudah dijual? Apa kata tetangga nanti? Oh, jadi harga diri lebih penting daripada nasib Siska yang terancam dilaporin polisi karena merusak aset perusahaan? Tanyaku sambil memakai jam tangan Rolexku yang selama ini kusembunyikan di dalam laci kaos kaki. Mas Indra terdiam, matanya tertuju pada jam tanganku. Itu jam tangan apa? Han? Kok kayak asli? KW, Mas. Beli di pasar malam. Jawabku berbohong. Oh, iya, Bu. Aku titip Yasmin ya. Makan dan baju ganti udah aku siapkan. Paling nanti jam 2 siang aku juga pulang. Baru juga kerja dah banyak gaya. Sok-sokan gatur mertua. CK. Kudenggar matua kuberdesi. Tenang sawa, Bu. Nanti aku bantu cicil mobil dan bayarkan cicilan harian. Beneran. Mata mertuaku langsung berbinar. Aku tidak lagi menjawab, lanjut memasang sepatu dan bergegas keluar. Baru saja aku keluar, sebuah mobil sedan mewah berwarna putih berhenti di depan rumah. Seorang pria berpakaian rapi, Pak Dharma, turun dan membungkuk hormat saat melihatku. Selamat pagi, Bu Hana. Maaf mengganggu, ada dokumen penting dari pusat yang harus Ibu tanda tangani segera terkait akuisisi lahan untuk showroom cabang kelima. Indra, Bu Yuni, dan Siska yang mengintip dari jendela langsung melongo. Mereka keluar serempak ke teras. Siapa ini? Han? Tanya mertuaku kepo. Pak, Bapak siapa? Apa ipar saya bikin kesalahan bahkan di hari pertama dia kerja? Tanya Siska menatap sinis ke arahku. Pak Dharma menatap orang-orang itu dengan bingung, lalu menatapku seolah meminta izin untuk bicara. Aku memberi kode lewat mata agar dia mengikuti permainanku sebentar lagi. Omof. Saya sopir jemputan kantor, jawab Pak Dharma cepat, menangkap gelagatku. Bu Yuni mendengus kasar. Ola, sopato. Gayanya selanjut. Pak sopir. Bilangin ya ke bos kamu, menantu saya ini jangan dikasih kerjaan berat-berat, tapi gajinya digedein. Soalnya dia harus bayar utang ke kami. Pak Dharma tampak tersinggung, tapi dia tetap diam. Silakan masuk, Bu Hana. Sebelum masuk ke mobil, aku menoleh ke arah Indra. Mas, nanti siang ada orang leasing datang ke rumah. Katanya mobil MPV iuran kalian itu ada masalah administrasi. Sebenarnya kamu siapkan berkas-berkasnya. Masalah apa lagi? Pembayaran ya langkar. Mas Indra mulai panik. Entahlah.
Mungkin karena kamu pakai nama palsu saat pengajuan kredit? Atau mungkin karena dana iurannya berasal dari rekening tabungan pendidikan anak yang dipindah bukukan secara ilegal tanpa izin wali satunya? Wajah Mas Indra pucat pasi. Dia tidak tahu kalau aku sudah melacak semua aliran uang itu. Saat mobil sedan mewah itu meluncur pergi, aku melihat dari kaca spion Bu Yuni sedang memarahi Mas Indra, dan Siska sedang menangis di teras. Ini baru permulaan. Pak Dharma, ucapku di dalam mobil. Ya, Bu. Kirimkan orang leasing ke rumah. Pura-pura bikin masalah. Dan pastikan terjadi keributan yang memicu reaksi tetangga. Tapi jangan buat kekacauan parah. Baik, Bu. Aku ingin menghancurkan mereka bukan dengan otot, tapi dengan mempermalukan kesombongan mereka sampai ke akar-akarnya. Hannah. Sini kamu, jangan sok sibuk dulu. Suara Bu Yuni menggelegar dari ruang tengah, mengalahkan suara tangisan Yasmin yang baru saja bangun tidur. Aku yang sedang menyetrika seragam kantor, yang mereka pikir hanyalah seragam admin biasa, segera mematikan saklar dan menghampiri ibu mertuaku itu. Di sana, Bu Yuni sedang duduk sambil memotong kuku kaki, sementara Mas Indra asyik menyeruput kopi sambil memandangi katalog velg mobil di ponselnya. Ada apa, Bu? Tanya aku tenang. Khilni, Besok kan Siska mau mulai kursus kecantikan, sepulang kerja. Terus minggu ini ibu juga mau siap-siap. Mau ada arisan nanti di rumah kita. Arisan Yasanan. Jadi, Yasmin gak ada yang jagain. Ucap wanita bertubuh gempal itu tanpa mengalihkan pandangan dari jempol kakinya. Ya, terus? Ya terus kamu gak bisa titipin Yasmin ke ibu lah. Mazindra menyaut. Logyan. Ibu kan udah tua, tenaganya sudah gak kayak dulu. Jagain anak kecil itu capek. Butuh vitamin, butuh asupan gizi ekstra supaya gak jompo. Aku mengernyitkan dahi. Maksudnya gimana ini? Ibu minta gaji pengasuh. Hana, ucap Mas Indra enteng, seolah meminta garam ke tetangga samping rumah. 3 juta sebulan. Itu harga keluarga. Loh, kalau kamu sewa daycare atau suster dari yayasan, bisa 5 juta lebih. Lagian, uangnya kan muter di keluarga kita juga. Timpal bu mertua begitu ringan. Aku hampir saja tertawa jika tidak ingat sedang berakting. Mas, ibu itu neneknya Yasmin. Masa jagain cucu sendiri minta gaji? Terus uang angsuran mobil, ansuran koperasi tiap hari, uang yang tiap pagi aku kasih ke ibu selama ini, itu buat apa? Itu kan uang makan ibu. Beda dong sama uang lelah jagain Yasmin. Bu Yuni menimpali dengan nada tinggi. Kamu ini ya, kerja jadi admin di showroom aja gayanya selangit, pakai baju rapi, pulang telat, tapi sama mertua perhitungan. Kamu pikir nyuapin Yasmin itu gampang? Belum kalau dia pup, duh bau tahu. Bu mertua menutup, hidungunya dengan ekspresi vijik berlebihan. Kalau ibu keberatan, aku bisa kok, bawa Yasmin ke kantor saja. Di kantor ada ruangan yang bisa kupakai untuk Yasmin main. Jawabku pelan. Mas Indra langsung tertawa meremehkan. Bawa ke kantor? Sadar diri. Kamu itu cuma admin, karyawan bawah. Mana boleh bawa anak? Yang ada kamu langsung dipecat. Jangan bikin malu aku, dong. Masa istri supervisor logistik kayak aku punya istri yang dipecat gara-gara bawa anak ke tempat kerja? Atau gini aja, Siska tiba-tiba muncul dari kamar dengan masker wajah menempel. Gaji Mbak Hana kan paling cuma 4 juta. Kasih ke ibu 3 juta, sisa 1 juta buat ongkos mbak. Makan kan masih ditanggung Mas Indra. Beres. Beres kepalamu, Betinku. Nggak bisa, Mas. Aku tetap akan bawa Yasmin. Tegasku. Hannah. Kamu jangan keras kepala. Mazindra berdiri, Vajania memera. Aku ini kepala keluarga. Aku yang mutusin. Kamu titip Yasmin ke ibu, dan besok kamu ambil lembur supaya bisa bayar gaji ibu. Titik. Aku menatap mereka satu persatu. Keluarga yang merasa begitu cerdas dalam memeras, padahal mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri. Tidak, aku tidak mau. Dan mulai hari ini Yasmin akan aku bawa kerja. Tapi mulai hari ini juga aku stop bayar angsuran dan bayar cicilan harian ibu, ucapku sambil berlalu. Loh, mana bisa? Cicilan itu tetap harus kamu bayar. Kan kamu juga numpang tinggal di sini, makan di sini. Kalau kamu nyewa di luaran sana udah berapa? Bu mertua tidak terima. Tinggal di sini kan udah aku. Bu, ini rumah Mas Indra,
Aku istrinya, jadi wajarlah aku tinggal di sini. Aku tidak mau kalah. Sudah. Apa sih kalian ini ribut-ribut? Lagian kamu Hana, apa salahnya nurut sama ibu? Titipkan Yasmin, dan bayar gaji ibu. Hitung-hitung sedikit. Lagian berbakti sama mertua itu besar pahalanya. Apa kamu mau jadi menantu durhaka? Bukannya menengahi Mas Indra malah kian memojokkanku. Enggak, pokoknya aku enggak mau. Aku enggak sudi. Sudah cukup selama ini aku berbakti dan bersedekah. Terus apa yang aku dapat? Yang ada kalian malah makin menginjak-injak harga diriku. Aku benar-benar sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ana, jaga bicaramu, mas Indra berteria. Enggak, mulai sekarang aku enggak akan menjaga lagi. Sudah cukup aku diam dengan sikap kalian. Aku kemudian emsuk ke kamar, menggendong Yasmin dan berlalu keluar. Hana. Biarkan Yasmin di rumah saja sama ibu. Mas Indra mengejarku ke pintu. Ala, biarin aja mas. Paling juga nanti dia ditaruh di gudang sama anaknya. Teriak Siska dari dalam diiringi tawarnya Bu Yuni. Mereka tidak tahu, nanti Yasmin bukan duduk di gudang, tapi di kursi empuk ruangan CEO yang harganya lebih mahal dari seluruh isi rumah ini.